Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Pertama kita membuat data dulu. Di sini ada data nilai ulangan harian oleh siswa kelas 10 di salah satu SMK yang ada di Indonesia. Kita buat dulu datanya. Di sini kita mendapatkan data ada 50 data. Kemudian untuk selanjutnya data itu akan kita urutkan dulu menjadi dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Jadi di sini saya sudah mengurutkan datanya, yaitu data yang terkecil itu ada 50 dan data yang terbesar itu adalah 91. Setelah datanya diurutkan, selanjutnya kita akan mencari nilai frekuensi interval dari data tersebut. Itu sebelum kita mencari nilai frekuensi intervalnya itu pertama-tama kita mencari dulu nilai rentangnya. Caranya yaitu dengan mengurangi data yang tertinggi kurang dengan data yang terendah. Di sini data tertinggi saya itu 91 dikurangi dengan data terendah 50. Di sini hasilnya mendapatkan 41. Kemudian selanjutnya kita mencari banyaknya kelas. Untuk banyaknya kelas. Di sini rumusnya itu K sama dengan 1 tambah 3,3 log banyaknya data. Jadi di sini banyaknya data kita itu ada 50, jadi log 50. Kemudian 3,3 dikali hasil dari log 50. Kemudian di bawahnya itu hasil dari log 50 itu 1,70. Kemudian 1 ditambah 3,3 kali 1,70 itu hasilnya itu 5,6. Jadi 1 tambah 5,6 hasilnya 6,6, kita bulatkan menjadi 7. Kemudian selanjutnya kita itu mencari intervalnya, yaitu rumusnya itu rentang bahagi banyaknya kelas. Jadi rentang di sini 41 dan banyaknya kelas 7 dibahagi jadi hasilnya mendapatkan 6. Jadi intervalnya yaitu 6. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi dari intervalnya. Sebelum itu kita tulis dulu intervalnya. Kita tulis dulu frekuensi intervalnya. Jadi di sini data yang pertama itu yaitu data 50. Dari angka yang terendah itu 50 kita bagi jadi interval 6, yaitu 50, 51, 52, 53, 54 dan 56. Dan 55. Dan yang data yang kedua itu seperti itu juga dari 56, 57, 58, 59, 58, 60, 61 dan seterusnya begitu. Kemudian kita hitung berapa interval dari 50 sampai berapa frekuensinya dari 50 sampai 55. Di sini kita mendapatkan 10, jadi kita tulis di sini 10. Dan untuk data yang kedua itu dari data 56 sampai 61. Berapa frekuensi angka yang didapat, yaitu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita tulis di sini 7 dan seterusnya juga begitu. Tinggal kita hitung saja. Dan jika sudah selesai itu kita sajikan dalam tabel frekuensi intervalnya. Dalam tabel interval frekuensinya tinggal kita salin saja data yang dari tabel atas itu.
Dan selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Pada bagian pertama itu yaitu interval frekuensi. Tinggal kita blok saja untuk membuat tabelnya itu menjadi rapi. Jadi di sini kita blok saja untuk agar tabelnya menjadi rapi. Untuk bagian ini kita lewati saja. Jadi di sini saya sudah selesai membuat tabelnya. Itu pada sub-subnya itu ada interval frekuensi, absolut atau frekuensi, kemudian batas nyata, nilai tengah, relatif, frekuensi kumulatif bawah, frekuensi kumulatif atas, dan yang terakhir frekuensi relatif kumulatif. Untuk data interval frekuensinya itu kita isi saja kita salin saja data dari tabel yang telah kita buat tadi, itu tabel interval frekuensinya. Tinggal kita salin saja datanya untuk kita masukkan ke tabel yang baru ini. Begitu juga pada bagian frekuensinya, karena tadi kita telah membuat tabelnya itu, jadi kita tinggal menyalin-nyalinnya saja dulu. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai dari batas nyatanya, yaitu dengan caranya itu kita mengurangi batas bawah, kita kurangi dengan 0,5, dan batas atasnya itu kita tambah dengan 0,5. Jadi di sini pada bagian pertama itu interval frekuensinya itu
50, batas bawahnya itu 50 dan batas atasnya itu 55. Jadi kita tulis saja 50,0,5 itu dapat 49,5 dan 55 tambah 0,5 itu dapat 55,5. Begitupun untuk data yang selanjutnya itu tinggal kita jumlahin saja. Batas bawahnya itu dikurangi dengan 0,5 dan batas atasnya itu ditambah dengan 0,5. Begitu untuk cara mencari batas nyata. Untuk selanjutnya itu pada bagian nilai tengah. Untuk mencari nilai dari nilai tengah ini kita cukup dengan menggunakan itu batas bawah dan batas atas itu kita kalikan, kemudian kita tambahkan, kemudian kita bagi 2. Jadi untuk mencari nilai tengah itu batas bawah ditambah dengan batas atas dan dibagi 2. Jadi di sini pada bagian yang pertama itu batas bawahnya itu 50 dan batas atasnya itu 55. Jadi 50 tambah 55 dibagi 2 itu hasilnya 52,5. Dan untuk mencari nilai tengah selanjutnya itu tinggal kita pakai saja cara seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai dari relatif. Jadi untuk mencari relatifnya itu kita dengan caranya itu dengan itu rumusnya itu yaitu frekuensi dibahagi dengan banyaknya data dan dikali 100. Jadi di sini data yang awal itu frekuensinya itu 10. Jadi dan banyaknya data itu 50. Jadi 10 bahagi 50 dan dikalikan 100 hasilnya itu 20. Jadi relatif untuk bagian yang pertama ini yaitu 20. Untuk mencari relatif seterusnya itu tinggal kita gunakan saja rumus itu. Itu rumusnya itu frekuensi dibahagi dengan banyaknya data dan dikalikan 100. Dan untuk bagian selanjutnya itu kita mencari nilai frekuensi kumulatif bawah. Caranya itu kita ambil saja dari frekuensi bawah itu. Itu pertama frekuensi dari bawahnya itu 6, kita jumlahkan ke atas. Jadi frekuensi bawah itu kita tambahkan ke atas. Jadi di sini 6, kemudian 6 ditambah dengan 9, hasilnya itu 15. Kemudian 15 ditambah dengan 8, hasilnya 23. Kemudian 23 itu ditambahkan dengan 7, hasilnya 30. Begitu seterusnya kita tambahkan saja ke atas pada bagian frekuensinya. Dan selanjutnya untuk mencari frekuensi kumulatif atas itu sama dengan frekuensi kumulatif bawah, tapi bedanya di sini itu kita jumlahkannya dari atas kita tambahkan ke bawah. Jadi 10 ditambah 7 sama dengan 17. Kemudian 17 itu kita tambahkan dengan 3. Begitu seterusnya untuk mencari nilai frekuensi kumulatif atas.
Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai dari frekuensi relatif kumulatif. Itu caranya kita lihat saja nilai dari relatifnya itu kita jumlahkan ke atas. Nilai relatifnya itu kita tambahkan nilai yang ada di atasnya. Jadi di sini nilai relatif yang paling bawah itu 12. Jadi 12 ditambah 18 hasilnya itu 30. Dan hasil dari 30 itu kita tambahkan ke angka relatif yang atas, itu angka di atasnya 18 itu angka 16. Jadi 30 ditambah 16 hasilnya 46. Begitu seterusnya untuk mencari nilai dari frekuensi relatif kumulatif. Kemudian kita masuk pada cara membuat tabel poligon. Jadi di sini untuk membuat tabel poligon itu kita buat dulu garis horizontal dan garis vertikal. Sini pada bagian X itu, yaitu pada garis bawah ini, garis yang berada di bawah, kita isi dengan midpoint atau nilai tengah yang ada pada tabel relatif kumulatif yang telah kita buat tadi. Dan untuk garisan atas ini pada bagiannya itu kita isi dengan nilai dari frekuensi yang ada pada tabel yang telah kita buat tadi. Jadi di sini 52 itu frekuensinya 10. Jadi kita kasih titik di 10. Dan 58,5 itu frekuensinya pada tabel tadi itu diangkat frekuensinya itu 7. Jadi kita sejajarkan dengan angka 7. Dan 64,5 itu frekuensinya 3. Jadi kita sejajarkan dengan angka 3. Dan 70,5 itu frekuensinya 7. Kita sejajarkan 70,5 itu ke angka 7. Dan 76,5 frekuensinya 8. Dan 82,5 itu frekuensinya 9. 88,5 frekuensinya 6. Dan untuk selanjutnya kita tinggal membuat garisnya ini agar grafik ini telah menjadi grafik poligon. Tinggal kita garis saja, kita hubungkan titik-titik dari yang telah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya masuk pada grafik histogram. Jadi di sini sama seperti yang pada grafik poligon, tapi bedanya di sini pada bagian Y ini kita taruh nilai nyata dari tabel yang telah kita buat tadi. Kemudian yang nilai X itu nilai nyata dan nilai Y itu nilai frekuensi. Jadi di sini 49,5 itu frekuensinya 10. Jadi tinggal kita garis saja ke angka 10, kita sejajarkan. Dan 5,5 itu nilainya 7, tinggal kita garis saja sejajarkan 7. Begitu pula untuk seterusnya, tinggal kita ikuti saja frekuensi yang ada pada tabel yang telah kita buat tadi. Jadi inilah bentuk dari grafik histogram. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara membuat tabel frekuensi relatif kumulatif dan grafik poligon serta grafik histogram. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangan dari video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.